Sok dimulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam Zoom kali ini. Tanaman tak hanya memberikan keindahan, tetapi juga kesejukan bagi lingkungan sekitar. Dari sekian banyak jenis tanaman hias, ada satu yang memiliki keunikan tersendiri karena cara tumbuhnya yang menjalar dan melilit, yaitu tanaman hias merambat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai tanaman hias, terutama tanaman hias merambat, mulai dari ciri, manfaat, hingga perawatannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Hilmi dengan NPM 2250442. Ada juga rekan saya, Nur Fauzia Syabani, dengan NPM 22504.4001. Kemudian ada Devi Hanifiyah Syamha dengan NPM 22504.4003. Ada Azhar Hadatul Aisy dengan NPM 2250418. Ada Desi Nur Azizah dengan NPM 2250427. Kemudian yang terakhir ada Jujun Hidayat dengan NPM 2250438. Oke, materi yang pertama di sini ada pengertian tanaman merambat, ciri-ciri dan jenis yang akan disampaikan oleh Depi Hanifiyah Syama. Kepada Depi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu ada pengertian tanaman hias merambat. Tanaman hias merambat adalah jenis tumbuhan hias yang memiliki batang yang panjang dan lentur, yang dapat tumbuh dan menjalar ke atas atau ke samping menggunakan struktur pendukung seperti ranting, pagar, atau batu-batuan. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama ada batangnya lemah dan lentur. Yang kedua memiliki sulur atau alat pembelit. Yang ketiga pertumbuhan horizontal atau ke atas. Yang keempat batangnya panjang. Yang kelima memiliki daun lebar. Yang keenam akar adventif dapat muncul di batang. Yang ketujuh biasanya hidup di tempat terbuka atau lembab. Yang kedelapan banyaknya menghasilkan bunga atau buah menyuntai. Yang kesembilan memanfaatkan tanaman atau benda lain sebagai penumpang. Yang terakhir, tidak memiliki jaringan kayu yang kuat. Nah, ada beberapa jenis tanaman merambat. Yang pertama ada bougainville atau bunga kertas, janda merana atau Vernonia electrica, sirih gading, Epepremnum aurem, Trem rambat Ficus pumila, Jasmine star atau Jasminum nitidum. Yang terakhir ada English ipli, Hedera helix, dan jenis tanaman yang lain. Nah, yang kita ambil yaitu jenis tanaman bougainville atau bunga kertas. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Depi yang telah menjelaskan pengertian dari tanaman merambat. Oke, di sini kita masuk ke klasifikasi bougainville, ciri-ciri bougainville dan syarat pertumbuhannya. Saya izinkan kepada Nur Fauzia Syabani untuk menjelaskan. Oke, karena sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh Devi mengenai pengertian, kemudian ada ciri-ciri dan juga jenis dari tumbuhan merambat. Nah, kali ini tanaman yang kita ambil itu khusus yaitu bougainville atau bunga kertas. Berikut ada klasifikasi dari bougainville itu sendiri. Kingdomnya itu dia berasal dari kingdom plante. Divisinya Magnoliotica, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllales, familinya Nyctabinaceae, jenisnya Bougainvillea, spesiesnya Bougainvillea spectabilis Willitt. Selanjutnya,
Kemudian ada ciri-ciri dari bougainville atau bunga kertas. Yang pertama, batangnya berkayu dan dapat tumbuh panjang. Kemudian cara tumbuhnya itu dengan cara merambat atau menjalar. Yang ketiga, daunnya berbentuk oval dan berwarna hijau. Yang keempat, memiliki braktea. Braktea itu semacam daun yang melindungi bunga. Warnanya itu cerah, seperti ungu, merah muda, atau putih. Nah, ini bisa dilihat ya pada gambar di bawahnya. Braktea itu yang warna ungu atau pink. Sedangkan bunga aslinya itu sebetulnya yang warna putih yang kecil. Lalu ciri-ciri yang kelima itu ya yang disebutkan tadi bunga sejatinya kecil dan berwarna putih di dalam braktea. Kemudian tahan terhadap cuaca panas dan kekeringan, membutuhkan sinar matahari penuh untuk berbunga optimal, pertumbuhannya cepat jika dirawat dengan baik, dapat dipangkas dan dibentuk sesuai keinginan, dan yang terakhir, beberapa varietas memiliki duri pada batangnya. Selanjutnya, kemudian ada syarat tumbuh bunga kertas atau bougainville. Yang pertama itu dia tumbuh optimal di daerah beriklim tropis atau subtropis. Jadi cocok ya ditanam atau dibudidayakan di Indonesia. Kemudian membutuhkan sinar matahari penuh minimal 6 jam per hari. Memerlukan tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase baik atau aliran air yang baik. Kemudian pH tanah ideal untuk menanam bunga ini yaitu antara 5,5 sampai 7,0. Dan bougainville ini itu tidak cocok untuk ditanam di tanah yang terlalu lembab atau becek. Lebih baik disiram saat media tanam mulai kering. Bunga ini juga cocok ditanam di pot, di tanah langsung, atau di media tanam campuran seperti pasir dan kompos. Kemudian bunga ini juga tidak membutuhkan banyak pupuk. Cukup diberikan pupuk kandang atau pupuk kompos secara berkala. Suhu ideal pertumbuhannya antara 24 sampai 32 derajat Celcius, serta memerlukan pemangkasan rutin untuk merangsang bunga dan menjaga bentuk tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fauzia yang sudah memaparkan penjelasannya. Oke, teman-teman, barusan kan kita sudah mengetahui klasifikasi dari bougainville, ciri-cirinya juga, serta syarat tumbuhnya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara perbanyakan dan teknik penanamannya yang akan disampaikan oleh Saudara Jujun Hidayat. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cara perbanyakan. Nah, perbanyakan tanaman adalah cara untuk menghasilkan tanaman baru dari bagian tanaman yang sudah ada. Tujuannya adalah memperbanyak jumlah tanaman dengan sifat yang sama seperti induknya. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara generatif melalui biji dan vegetatif, yaitu melalui bagian tubuh tanaman seperti batang, daun, dan akar. Nah, yang akan kita bahas yaitu stek batang. Nah, stek batang ini merupakan salah satu cara perbanyakan vegetatif buatan, yaitu menanam potongan batang dari tanaman induk agar tumbuh akar menjadi tanaman baru. Cara ini sering digunakan karena lebih cepat menghasilkan tanaman baru dan sifatnya sama dengan induk aslinya. Nah, bougainville termasuk tanaman yang mudah diperbanyak dengan cara stek batang. Nah, untuk caranya yang pertama, kita bisa memilih batang bougainville yang sehat, tidak terlalu muda, dan tidak terlalu tua. Potong batang sepanjang kurang lebih 15-20 cm menggunakan pisau atau gunting yang tajam agar luka potongan rapi dan tidak merusak jaringan batang. Nah, yang kedua yaitu buang bagian daun dan duri yang menempel pada batang agar tidak menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi penguapan air. Nah, yang ketiga, kupas tipis kulit batang di bagian bawah sepanjang 2-3 cm. Nah, tujuannya itu untuk merangsang pembentukan akar baru pada bagian tanaman tersebut. Nah, langkah yang keempat, setelah dikupas, bungkus bagian bawah batang dengan tisu lembab untuk menjaga kelembapan dan mendukung pertumbuhan akar. Boleh di next slide-nya. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu masukkan stek yang sudah dibungkus ke tisu ke dalam plastik zip. Semprotkan sedikit air agar kondisi di dalam plastik tetap lembab.
mirip dengan lingkungan rumah kaca. Lalu langkah yang keenam, simpan plastik berisi stek di tempat yang terang untuk membantu proses fotosintesis ringan, tetapi hindari sinar matahari langsung agar batang kayu tidak layu. Nah, yang terakhir, setelah beberapa minggu, akar akan mulai tumbuh dari bagian bawah batang. Jika akar sudah cukup kuat, stek dapat dipindahkan ke media tanam seperti tanah atau campuran pasir dan kompos. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jujun yang telah memaparkan. Selanjutnya, kita masuk ke teknik penanaman dan perawatan dari bunga bougainville ini. Pada Desi, saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya bakal jelasin gimana sih cara teknik penanaman pada bunga bougainville. Pertama, kita harus siapkan pot atau lahan dengan tanah yang gembur dan agak berpasir biar akarnya bisa tumbuh dengan baik. Terus tanahnya bisa dicampur sama pupuk kompos ataupun sekam supaya lebih subur. Nah, waktu nanam bibit bougainville jangan lupa ditekan sedikit supaya tanamannya bisa berdiri kokoh dan enggak gampang roboh. Selain itu, disiram secukupnya saja, nggak perlu terlalu banyak karena bougainville lebih suka tanah yang enggak terlalu basah. Yang terakhir, letakkan di tempat yang bisa terkena sinar matahari langsung. Soalnya tanaman ini bakalan suka banget sama cahaya matahari. Next. Selanjutnya di sini ada perawatan. Gimana sih cara merawat tanaman bougainville supaya bunganya tumbuh lebih banyak dan terimbun? Kalau udah ditanam, kita juga perlu tahu cara ngerawatnya kayak gimana. Yang ke satu, siram secukupnya aja. Intinya jangan sampai becek ataupun basah. Bougainville harus kena sinar matahari langsung supaya supaya bunganya bisa tumbuh banyak dan warnanya lebih cerah, nggak pucat. Setelah itu, jangan lupa pangkas secara rutin, terutama kalau rantingnya udah terlalu rimbun, biar bentuknya tetap rapi dan tumbuhnya bagus. Kasih pupuk secara berkala, misalnya sebulan sekali, supaya nutrisinya cukup. Dan yang terakhir, pastikan potnya punya drainase yang baik. Jadi air siraman bisa mengalir dan enggak menggenang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknik penanaman dan perawatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Desi sudah menjelaskan tentang teknik penanaman dan perawatan. Nah, teman-teman, dari tadi kita sudah mengetahui gitu pengertian tanaman merambat, ciri dan jenisnya, kemudian klasifikasi, cara perbanyakan, dan juga teknik penanamannya. Nah, pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih manfaat dari itu semua dan apakah ada nilai estetikanya juga? Nah, hal ini tuh bakal dijelasin sama rekan kita yaitu Azhara Datul Aisy. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya itu ada manfaat dan nilai estetika. Yang pertama itu, tanaman bougainville ini bisa sebagai tanaman hias, di mana tanaman bougainville ini bisa digunakan untuk mempercantik halaman, taman, pagar, dan dinding rumah. Yang kedua, sebagai peneduh alami. Tanaman tanaman bougainville ini dapat dijadikan sebagai tanaman rambat yang memberikan keteduhan pada area tertentu. Yang selanjutnya itu ada pengendali erosi, yang dimana akar bougainville membantu menahan tanah agar tidak mudah tererosi. Yang selanjutnya ada sebagai penyerap polusi, yang bisa meningkatkan kualitas udara dengan menyerap debu dan polutan. Yang terakhir ada sebagai potensi obat tradisional. Beberapa jenis bougainville digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi batuk dan infeksi ringan. Selanjutnya ada nilai estetika sebagai tanaman bougainville. Tanaman bougainville memiliki bentuk pohon yang rimbun dan indah, cocok sebagai elemen dekoratif di berbagai desain taman. Selanjutnya ada tanaman bougainville sebagai yang memiliki warna bunga yang beragam sehingga menciptakan suasana cerah dan menarik. Tanaman bougainville juga dapat dibentuk menjadi bonsai atau tanaman hias pot yang menambah nilai seni yang indah untuk lingkungan.
Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azhar yang sudah memanfaatkan memaparkan materinya. Oke, teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung materi. Oke, di sini ada kesimpulan dari apa yang telah rekan-rekan kita sampaikan. Jadi, tanaman hias merambat itu merupakan jenis tanaman dengan batang panjang dan lentur yang tumbuh menjalar atau memanjat menggunakan penopang seperti pagar ataupun dinding. Tanaman ini juga umumnya mudah dibudidayakan, membutuhkan sinar matahari, tanah gembur, serta perawatan yang sederhana. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, karena bentuk dan warna bunganya yang indah, tanaman hias merambat juga bermanfaat bagi lingkungan sebagai peneduh, pengendali erosi, serta penyerapan polusi dan karbon dioksida, sehingga berperan penting dalam menjaga keindahan dan keseimbangan ekosistem. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar YouTube maupun kolom komentar Adlink. Baik, saya Fauzan Ilmi sebagai moderator, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.